Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama aku Dian. Di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang cerita horor seseorang yang mengalami peristiwa mistis saat pendakian. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Salah satu gunung di Sumatera Utara yang menjadi destinasi pendakian favorit adalah Gunung Sibayak. Nggak hanya oleh pendaki lokal, gunung yang berada di Kabupaten Karo ini juga disukai oleh pendaki asing. Pasalnya, gunung dengan ketinggian 2181 mdpl ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Namun di balik keindahannya tersebut, Gunung Sibayak ternyata menyimpan misteri. Misteri yang dipercaya oleh warga setempat secara turun-temurun. Karena nggak sedikit pendaki yang merasakan pengalaman horor saat mendaki di sana. Salah satunya adalah Yamada Kosei, merupakan warga Jepang yang mendaki Gunung Sibayak pada tahun 2013 lalu. Bermula saat Yamada memasuki kawasan Gunung Sibayak, Yamada ini mengambil jalur yang jarang dilalui oleh pendaki dan juga warga setempat. Hingga akhirnya ia ini tersesat di tengah pendakian. Sadar kalau Yamada ini udah tersesat, bukannya dia balik arah untuk pulang, ia justru tetap melanjutkan perjalanannya. Saat ia melakukan perjalanan, kemudian Yamada melihat sebuah perkampungan dan Yamada ini masuk ke perkampungan tersebut. Mungkin dengan maksud ia pengen tahu dia ini ada di mana dan pengen minta tunjuk ke jalan. Anehnya ini nggak ada satu orang pun yang menggubris kehadirannya. Ia melihat orang-orang di kampung tersebut ini memiliki tubuh yang kerdil dan kakinya itu yang terbalik. Karena ngerasa aneh, Yamada nggak berani untuk mendekat gitu ya. Yamada ini langsung lanjut aja nih, jalan lurus aja, sambil sesekali berpikir tentang para warga yang sepertinya ini nggak wajar. Lagi mikir keras sambil dia ini terus berjalan, gak jauh Yamada melihat ada pasar tradisional yang menyediakan aneka makanan dan juga minuman. Karena merasa lapar, Yamada pun berniat untuk mengambil makanan dan juga minuman di salah satu lapak pedagang. Namun anehnya, nggak bisa dia raih gitu. Jadi si pedagang pun seolah-olah nggak sadar kalau misalkan ada kehadirannya si Yamada. Karena udah putus asa, Yamada ini ya udahlah lanjut lagi aja jalan. Waktu juga udah mulai gelap. Ternyata selain pasar, Yamada ini juga melihat pesta rakyat. Di sana itu ada orang-orang tampak lagi bersenang-senang dan menyalakan api unggun. Tapi Yamada terus melanjutkan perjalanan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Sementara itu di sisi lain, warga setempat menyadari bahwa Yamada ini nggak kunjung turun dari gunung. Setelah ditunggu-tunggu, nggak juga ada tanda-tanda bahwa Yamada itu turun. Sampai akhirnya warga pun sepakat untuk segera menghubungi tim SAR untuk mencari turis tersebut. Dan selang beberapa hari, Yamada akhirnya ditemukan dengan dalam kondisi yang pingsan di hutan belakang Gunung Sibayak. Di sana ia tampak lemas dan mengalami dehidrasi yang parah. Tim SAR pun segera mengevakuasi dan memberikan pertolongan pertama. Berdasarkan pengakuannya, Yamada menceritakan apa yang ia alami selama ini. Bahkan ia merasa hanya semalaman aja ia berada di dalam hutan. Padahal Yamada dinyatakan hilang sudah beberapa hari. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, kampung tersebut mungkin saja merupakan kampung goib yang dihuni oleh orang Bunian. Orang Bunian sendiri adalah sosok gaib yang tubuhnya seperti manusia dan tinggal di pedalaman hutan. Yamada juga mengaku bahwa ia ini nggak sempat makan makanan yang dijual di pasar gaib tersebut. Karena Yamada udah berusaha ngambil tapi nggak dapet gitu. Ternyata kata warga setempat, jika Yamada memakan makanan orang Bunian, kemungkinan besar ia nggak akan kembali lagi. Dari kisah Yamada, apa pelajaran yang bisa kita ambil?